kalau di Muhammadiyah itu tidak mengenal istilah bid'ah hasanah, itu tidak ada. Betul? Ini saya bacakan hanya sampel ya, nanti jenengan bisa baca yang lain. Tanya jawab agama jilid 3 di bab terakhir, bid'ah hasanah dan bid'ah dolalah. Jadi ini ada pertanyaan, saya baca saja. Apakah ada bid'ah hasanah dan bid'ah dolalah, dan tolong beri contoh bid'ah hasanah dan bid'ah dolalah. Yang bertanya Siti Hindun dari TK Aba cabang Curup Bengkulu. Bengkulu. Jawaban Majelis Tarjih. Ini saya hanya qori ya, hanya membaca. Tolong nanti kalau kemudian jawabannya tidak sesuai dengan selera jenengan, jangan hujat saya. Saya hanya membaca. Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, perlu terlebih dahulu dipahami apa bid'ah itu sendiri. Perkataan bid'ah berasal dari akar kata Arab. Jadi dari kata akar Arab, dari bahasa Arab bada'ah, pakai ain ya, yang menunjukkan arti penciptaan suatu karya kreatif dan orisinil tanpa adanya contoh sebelumnya, kata Majelis Tarjih dalam menjawab pertanyaan ini. Dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 117 dan surat Al-An'am ayat 101, Allah berfirman badi'us samawati wal ard. Artinya Allah lah yang menciptakan langit dan bumi yang belum pernah ada contoh sebelumnya. Pengertian harfiah dari kata bid'ah ini sangat erat hubungannya dengan pengertian terminologi dalam agama Islam. Karena bid'ah itu ada esensinya, adalah setiap amal ibadah yang dibuat tanpa adanya dalil dalam syara' atau dalam syariat atau contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang membenarkannya. Secara teknis, para ulama mendefinisikan bid'ah itu sebagai suatu cara mengamalkan agama yang dibuat-buat dan menyerupai ketentuan syariat. Nah, pengertian ini sendiri yang dijawab oleh Majelis Tarjih, kata-katanya mirip apa yang diucapkan oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-I'tisam. Nah, rujukan tentang bid'ah di Suara Muhammadiyah itu sering menggunakan kitab Al-I'tisam yang ditulis oleh Imam Asy-Syatibi. Jadi nanti kalau jenengan baca di Suara Muhammadiyah, beberapa kali ketika ditanya tentang masalah bid'ah, itu rujukannya sering menggunakan kitab Al-I'tisam tulisan Imam Asy-Syatibi. Ada yang punya bukunya? Oh, enggak punya. Baik. Wajib beli enggak, Bu? Iya. Yang wajib beli tadi ya, Manhaj Tarjih tadi. Yang bukan saya tidak mewajibkan loh ini. Tadi yang mewajibkan Bu Ustadzah. Baik. Sehingga definisi ini suatu cara mengamalkan agama yang dibuat-buat dan menyerupai ketentuan syariat dan mempraktekkannya, dimaksudkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menurut pengertian ini, unsur bid'ah itu satu, adanya praktek yang diadakan kemudian dan menyerupai ajaran agama. Jadi satu praktek yang menyerupai ajaran agama yang dulu tidak ada. Contohnya apa? Sholat awal dan akhir tahun. Apalagi poso ngrowot. Nah, mutih. Apalagi ngebleng. Oh, neton. Ya, baik. Praktek tersebut dimaksudkan sebagai bagian dari ritual peribadatan kepada Allah. Jadi ada dua. Nah, di sini apa yang dikutip ini dari kitab Al-I'tisam jilid 1 halaman 36 dan sampai 37. Saya punya kitabnya, tapi tidak saya bawa ini. Nah, tadi tidak merencanakan membaca ini. Jadi kalau merencanakan, insya Allah suatu saat saya bawa. Tapi tadi tidak merencanakan untuk baca ini. Ini hanya untuk bukti saja bahwa Tarjih Muhammadiyah pemahamannya seperti itu. Karena saya sering menyampaikan di Jamaah Muhammadiyah, tapi baru tahu kalau ternyata di Muhammadiyah tidak mengamalkan yang begitu-begitu, karena banyak pengurus Muhammadiyah yang mengamalkan begitu-begitu. Nah, iya.
Sehingga saya sendiri sering gini, loh masa gitu? Di sini pimpinan cabang malah mimpin acara gitu loh. Iya po? Enggak. Oh lah yo, itu urusan lain, tapi saya hanya menyampaikan secara sumber rujukan, secara tarjih seperti itu. Adapun nanti ada orang yang begitu dari warga Muhammadiyah, itu jangan terus dianggap sebagai putusan tarjih. Pernah juga satu saat ada yang tanya ke saya, Ustadz, apa hukumnya berkorban atas nama orang yang meninggal dunia? Saya bilang tidak boleh. Nah, lalu kemudian ada jamaah bilang, loh kata Ustadz Fulan boleh. Nah, orang Muhammadiyah loh Ustadz tuh, loh yang bener. Nah, masa boleh? Nggak boleh, itu fatwa tarjih itu. Nah, kalau fatwa tarjih, nah, kalau itu boleh. Ya, kalau sebelum meninggal sudah berwasiat itu boleh. Baik. Dan juga Imam Nawawi, ulama mazhab Syafi'i juga mengatakan tidak boleh. Jadi juga mengatakan tidak boleh. Tapi kemudian karena saya diinterupsi seperti itu, muka saya ya merah padam. Waduh, keliru boya aku. Karena ketika disebut, di situ yang disebut adalah tokoh Muhammadiyah yang saya sangat takzim di situ. Wah, jangan-jangan pendapat saya keliru. Sebentar Bu, coba jenengan bawa HP enggak bawa, coba googling. Setelah di googling, alhamdulillah pendapat saya benar. Kalau ditarjih, tidak merekomendasikan berkorban untuk orang yang sudah meninggal dunia. Lego, sumringah meneh kula. Wah. Jadi kadang-kadang begitu. Pripun? Nah, itu juga banyak loh Pak. Nah, baik. Sehingga jangan sampai pendapat tokoh dianggap pendapat tarjih. Tapi kalau kemudian ada yang tokoh yang berbeda dengan tarjih, ya bukan berarti terus sesat, keliru, ya tidak. Tapi dalam hal ini kita bisa membedakan mana itu pendapat tarjih dan mana pendapat pribadi. Baik, kita lanjutkan. Jawabannya lebih lanjut perlu ditegaskan bahwa bid'ah itu tidak hanya meliputi praktek yang berupa perbuatan, tetapi juga sikap tidak berbuat yang disebut bid'ah tarkiyah. Jadi menurut majelis tarjih, bid'ah itu juga ada namanya bid'ah tarkiyah. Bid'ah tarkiyah itu meninggalkan sesuatu. Contohnya meninggalkan sesuatu yang diperintahkan oleh agama, baik yang sunat maupun yang wajib, dengan anggapan bahwa meninggalkan itu adalah agama. Nah, jadi menganggap bahwasanya itu adalah agama. Contohnya, saya tidak mau makan buah ini. Untuk apa? Supaya doa saya makbul, padahal buahnya halal. Nah, saya tidak mau makan apa? Ikan. Saya tidak mau haji sebelum orangnya semua sudah kaya misalnya. Ini namanya bid'ah tarkiyah. Saya tidak mau sholat di masjid sebelum Pak? Sebelum bersih hatinya. Lain namanya bid'ah tarkiyah. Saya tidak mau pakai jilbab sebelum bersih hatinya. Ini bukan saja bid'ah tarkiyah, tapi ini pemahaman yang batil. Ini pemahaman yang batil. Baik. Lanjut. Jadi intinya ada bid'ah tarkiyah, ada bid'ah tarkiyah itu tadi sudah jelas nggih. Seperti ajaran bahwa seorang yang soleh yang telah mencapai tingkat hakikat tidak perlu lagi mengerjakan syariah, karena syariah itu hanyalah kulit belaka, sementara orang tersebut telah mencapai inti agama, yaitu hakikat. Kiai sudah tidak sholat, kenapa? Karena inti sholat itu ingat. Kiai itu sudah sampai derajat hakikat sehingga sudah tidak perlu sholat. Ini namanya bid'ah tarkiyah, dan ini pemahaman yang keliru, yang batil. Baik, tetapi orang yang meninggalkan perintah agama bukan karena meninggalkan itu dipandang sebagai agama. Jadi orang meninggalkan agama tetapi tidak